Ceweknya, istrinya, Iya. mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak. Menyebar fitnah ya. Ini supaya pelajaran lah. Nanti pengacaranya yang akan melaporkan. Saya mohon maaf atas kejadian yang anak-anak saya lakukan. Itu semua salah saya. Saya mohon maaf Pak Andri Rosadi. Kalau permintaan maaf itu kan kembali ke orangnya memaafkan apa tidak. Sudah melakukan, tapi kami mungkin belum siap untuk melakukan permintaan maaf itu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini aku mau mempromosikan produk-produk yang ada di samping aku. Soalnya ini ya, kalian harus beli dari link bawah karena kalian pasti bakal dapat diskon ya. Ya karena mereka mensponsoriku sih teman-teman. Ini ada sabun mandi segala macam, cek aja lah di deskripsi ya. Ya, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya Azizah ya, sama dengan Big Mo yang menurut aku emang sih yang harusnya dengan penonton yang cukup banyak dia nggak boleh ngomong sampai seperti itu kalau Azizah itu berhubungan sama mantannya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan ketinggalan info-info yang lagi viral di sosial media. Ingat, gosip di Indonesia nggak akan pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Jadi awalnya ada salah satu YouTuber yang live yaitu bernama Big Mo. Itu live bareng dengan kakaknya ya, atau bisa disebut dengan abangnya. Dan posisi abangnya di sini lagi pusing-pusing ya. Dan dia tanpa sadar di live, kalau live kan kita nggak bisa membuang ya, mengkat ya. Kalian dengerin sendiri dan mungkin kalau ada kalimat yang kasar bakal kita sensor. Paling kasihan tuh siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya, Iya. mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak percaya, enggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka, lu tanya mereka. Enggak. Bilangin kok. Percaya. Enggak ada. Itu rumor, itu hoax, lu kemakan hoax AI. Itu enggak. Enggak. Tapi lu tahu Pratama Arhan kan? Gue tahu pertama. Kaya kan dia? Kaya. Pemain bola dong, terkenal dong. Iya. Tapi ceweknya mungkin nggak merasakan kenikmatan. Enggak. Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya. Lihat statementnya bener-bener mengerikan dan sebut nama bahkan ya. Dan kita tahu juga sih Arhan sama Azizah ini hubungannya buat di mata netizen sedang tidak baik-baik saja. Dan ya pihak manapun yang denger ya bakal sakit hati sih. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen di sini ya. Big Mo tuh pinter, dia tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Makanya pas abangnya bilang gitu, dia bilang enggak. Ya bener. Dan adiknya yang bernama Big Mo tersebut itu pinter banget buat mengalihkan pembicaraan itu, karena itu udah masuk ke ranah hukum sih. Dan ya tahu kalau live gak bisa dibuang bagian itu ya. Dan ayah dari Azizah itu coba muncul ke media dan melaporkan si abang Big Mo tersebut. Kita lihat videonya nih. Saya juga ingin, bukan saya, anak saya Aziza juga ingin melaporkan akun yang menyebar fitnah ya. Ini supaya pelajaran lah. Nanti pengacaranya yang akan melaporkan, supaya ini kan sudah berkali-kali anak saya memberikan laporan lalu minta maaf, nangis-nangis, kita cabut laporan. Jadi bahkan ada juga yang soal video juga sudah diproses, akhirnya minta maaf juga ya. Jadi sehingga hukuman yang bersangkutan juga dikurangi banyak sekali. Nah, hari ini juga ada akun di TikTok memposting menuduh juga tadi malam. Begitu anak saya ingin melaporkan juga akun itu ya, supaya ini pembelajaran ya. Jangan memberikan tuduhan dan fitnah. Kan orang ada sabarnya. Ya, ada kesabaran. Kan kita semua kan manusia yang biasa. Ya, difitnah berulang-ulang kali ya. Awalnya kita sabar, ya, tapi untuk pembelajaran supaya di kemudian hari memang perlu ada yang tidak dimaafkan dan dimasukkan dalam penjara. Ini kalau Azizah ini nih, ntar gue bukain. Ya ini, ntar mana ya tadi ya? Apa nama akunnya nih, Pak? Ntar gue cari dulu bentar. Di handphone gue ada. Yang gede itu gede ya? Kenapa? Ceweknya, istrinya, mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak percaya, enggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka. Bilangin kok. Enggak. Jadi kita mau uji nih yang kacamata ini. Itu rumor, itu Ya. hoax,
tuduhan yang berkacamata ini ya supaya nanti Aziza yang akan melaporkan melalui pengacaranya ya supaya clear ya, sekali-sekali harus ada pembelajaran. Abang, total berapa akun untuk Aziza apa untuk akun tersebut? Ya ini aja satu untuk pembelajaran ya, jadi kan sekali-sekali kan harus ada pembelajaran. Kita sudah berkali-kali melaporkan, lalu terlapor sudah dinyatakan tersangka, nangis-nangis minta maaf, atau orang tuanya datang minta maaf. Aziza tentu memaafkan. Nah sekali-sekali memang harus ada yang masuk penjara kali, biar ada efek jerah. Aku kayaknya pengen berhenti deh bahas Aziza karena agak serem ya, makin lama makin serem kasusnya ini. Apalagi aku bukan media ya, aku juga takut nih salah-salah ngomong. Tapi intinya di sini kenapa Big Mo itu bisa viral banget? Big Mo itu punya yang namanya, setelah aku cari tahu, dia adanya Clipper ya. Clipper itu akun-akun kecil yang biasa mengkat-kat video dia agar viral. Singkat cerita, akhirnya abangnya Big Mo ini minta maaf guys. Nah kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Firdaus ingin mengklarifikasi dan meminta maaf kepada saudara Ziza atau Aziza Salsa terkait video-video yang telah disebarluaskan sekarang, karena video itu menimbulkan fitnah dan tuduhan terhadap rumah tangganya seseorang. Saya tahu itu jika terjadi kepada saya itu pasti bakal saya sakit hati banget. Untuk itu, suasana kemarin itu memang lagi sedang tidak kondusif. Saya lagi terpengaruh alkohol juga, dimana bercandaan saya dengan adik saya mungkin terlalu berlebihan, terlalu personal, dan saya nggak mikirin itu. Saya jujur, saya hilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ziza, juga keluarga, dan kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi ketika berbicara. Untuk itu, Ziza, saya mohon maaf banget ya. Maafin saya nggak ada maksud untuk apapun itu. Itu bercanda yang mungkin kelewatan. Ya, balik lagi, saya hilaf, saya minta maaf. Tolong maafin saya, Ziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi yang saya sangat sayangkan di sini, ini klarifikasi udah bagus banget. Backsoundnya itu loh, backsoundnya itu seakan-akan kayak bercandaan maafnya. Dan dia di sini coba minta maaf karena emang lagi pusing-pusing. Gimana teman-teman ya, kenapa lagi minum-minum kayak gitu malah live gitu kan? Harusnya tahu loh resiko dari minum-minum. Kita nggak bisa mengontrol sebuah ucapan kita, apalagi ke media yang pengikutnya cukup banyak menurut saya Big Mo ini. Dan di sini ada kompor nih netizen nih. Jangan dimaafin Pak Andre Rosade, harus diberi efek jerah. Oke, no comment saya ya. Yuk kita dengar statement dari netizen nih. Zize atau Aziza Salsa akan melaporkan salah satu orang yang menghina dirinya di sosial media. Ini dia Big Mo dan juga saudaranya Adimas Firdaus waktu itu sedang melakukan live streaming. Dan pada saat itu intinya Adimas ini tuh ada ngomong dia kasihan sama Pratama Arhan alias suaminya Zize. Kenapa kasihan? Karena istrinya si Zize ini melakukan hubungan biologis lah ya dengan mantannya. Waktu itu memang sempat ada viral ya guys, foto di mana Zize ini melakukan aktivitas pedal dan ternyata di situ juga ada mantannya. Tapi sebetulnya juga udah dikonfirmasi melalui siaran langsung oleh pacar dari mantannya Zize ini bahwasannya pada saat hari itu tidak terjadi apa-apa ya, mereka cuman main di lokasi yang sama aja. Dimas sendiri sebetulnya udah melakukan permintaan maaf di akunnya Big Mo, tapi belum ada respon lagi dari pihak Zize. Jadi menurut kalian gimana nih guys ke depannya? Tapi memang ya saran dari gue lebih baik stop deh untuk orang-orang yang masih sering membuli, apalagi menghina fisik, mengkritik dengan kata-kata yang pedas, apalagi sampai menyebarkan fitnah. Karena pasalnya udah jelas guys, kalau kalian hanya sekedar menanggapi berita yang viral yang namanya influencer, orang-orang yang punya nama besar, punya banyak followers, ya wajar aja sih sebenarnya dikomentari atau ditanggapi kasus-kasusnya oleh netizen. Tapi kalau udah sampai menghina, memfitnah, ya itu sebetulnya udah ada pasal hukumnya. Oke, saya aman ya berarti ya. Kita boleh mengomentari, menanggapi karena kan emang Aziza dan Arhan itu entertainment kan. Tapi emang dari abangnya Big Mo yang bernama Dimas Firdaus ini, itu kata-katanya berhubungan, cuma berhubungan pedes banget dan belum ada buktinya. Nah, sampai sini akhirnya itu orang tuanya Big Mo dan Dimas
Firdaus itu angkat bicara nih soal laporan tersebut. Rosadi, saya ibunya Jana Madaus. Saya mohon maaf atas kejadian yang anak-anak saya lakukan. Itu semua salah saya. Saya mohon maaf Pak Andri Rosadi. Itu semua kesalahan saya karena anak-anak saya kurangnya didikan seorang ibu. Saya mohon maaf Mbak Jija, sampai aku nangis di sajadah. Ya Allah, kalau boleh diundur lagi waktu, tidak akan pernah aku tinggalkan anak-anakku lagi. Lu nggak mau ada usaha untuk coba kayak approach ke... Udah Udah, tapi Lu ada? private. Udah. Ya chat, gue chat. Ada disambut? Disambut tapi belum Belum ada good respon? belum. Kita masih nunggu usaha. Aku siap dipanggil, dan aku siap untuk minta maaf. Kalau perlu aku cium kakinya Pak Andre, nggak apa-apa. Demi anak-anak. Mau aku diludahin, mau aku dihina, nggak apa-apa. Aku terima, karena ini memang kesalahan anak-anak. Gak kuat. Aku kalau nonton kayak gini hatiku kayak orang tua sampai nangis gitu ya. Coba kenapa yang disayangkan adalah Dimas loh, yang harusnya emang udah bukan anak di bawah umur lagi ya teman-teman. Minum-minum, kesalahannya tuh minum-minum terus nggak bisa ngejaga perkataannya, itu dia. Tapi kalau si Big Mo sendiri tuh masih pinter, dia pinter mengalihkan bicaraannya. Yuk kita lihat komentar dari netizen tercinta kita. Anak ibu tuh udah dewasa bu, lanjutkan Pak Andre Rosiade. Ini John LBF jadi kompor nih. Dan setelah muncul ucapan statement dari ibunya Dimas Firdaus tadi, lihat Andre tetap melanjutkan laporannya. Andre Rosiade tolak damai. Aziza Salsa akan laporkan Rasbob ke Bareskrim siang ini. Boom. Nih, kalau kalian baca di pojok ini, daftar jadi Clipper 20 juta per bulan plus iPad, link di bio. Jadi yang bikin viral adalah Clippernya, dan dia buat sayembara gitulah 20 jutaan lah, dan boom, akhirnya Clippernya yang menjatuhkan dia juga kan. Yuk kita lihat atas laporan dari Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah membuat laporan atas pelaporan kepada akun TikTok dan akun YouTube yang melakukan fitnah kepada Aziza. Dan hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar dan semuanya mungkin ada pertanyaan langsung aja. Dan bener dong, serius dulu dilaporin. Wah ini bakal jadi masalah nih buat Dimas Firdaus. Dan dilaporkan itu ada 2 akun TikTok. Akun TikTok itu ibarat Brad Pitt, sama satu lagi apa? Akun YouTube Nice Gaimo. Nice Gaimo. Ya, ini dia Nice Gaimo. Ini adalah tempat Big Mo live bersama abangnya. Ya, yang dimana di situ di akun itu ada namanya Muhammad Jana, ada satu lagi Resbob ya. Resbob yang dimana sudah melakukan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Yang di sini kita harus memberi efek jerah bagi masyarakat agar bersosial media agar lebih bijak lagi. Jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Kata-kata fitnahnya apa bang? Kata-kata fitnahnya Ya mungkin bisa dicek aja di akunnya yang sudah ada berjalan kemarin itu. Pasalnya apa bang? Pasalnya kita sudah lihat di sini, bisa dilihat. Pasal 27 ayat A, Junto, pasal 45 ayat 4, terus Junto pasal KUHP 310 dan 311. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. What? 4 tahun. Pak Aziza langsung dan karena kan tadi lihat di postingannya sudah melakukan klarifikasi permohonan maaf nih. Ya. Itu gimana Bang? Ya, di sini kita tegaskan mungkin dari Aziza sudah sampai ke saya, mungkin nggak banyak ngomong. Di sini kita mulai pelajaran dari kemarin itu kita sudah melakukan pelaporan karena Aziza sudah baik hati untuk memaafkan akun-akun yang sebelumnya. Pada saat ini mungkin kita kasih efek jerah, mungkin ini tidak ada permohonan maaf. Karena ini sudah kelewatan, sudah menyinggung hati keluarga dari Aziza. Ya. Oke, di sini yang aku tangkap dari pengacaranya, Dimas Firdaus ini udah minta maaf. Ya tadi kita udah nonton permintaan maafnya, tetap diproses. Soalnya pas sebelumnya emang ada masalah juga sih, Aziza bermasalah dengan salah satu TikTokers ya yang membahas kasusnya dia gitu kan. Sekarang terulang. Nih kayaknya saya harus berhenti deh. Udah deh ya, ini yang terakhir kali ya. Saya mau minta maaf juga nih, saya takut blunder juga deh bahas-bahas Aziza ya. Karena Aziza kayaknya sensitif banget. Kalau permintaan maaf itu kan kembali ke orangnya memaafkan apa tidak. Tapi maksudnya dari akun itu sudah melakukan komunikasi dengan sudah melakukan permintaan maaf. Sudah melakukan, tapi kami mungkin belum siap untuk melakukan permintaan maaf itu.
Ziza ibu korban semalam udah minta maaf di podcast Densu sambil nangis, itu gimana? Mungkin kamu menanggapi hal tersebut? Dari Aziza sendiri sedikit mungkin Gimana Ziza mungkin tanggapannya? sedikit tanggapan aja untuk Ibu korban udah minta maaf. Tanggapi Bang Amil. Kalau masalah memaafkan pasti aku udah memaafkan ya, tapi untuk kali ini mungkin aku pengen kasih efek jera aja karena udah 1 tahun terus-terusan kayak gini ternyata belum berhenti juga, jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin proses hukum. Pengaruhnya ke diri kamu gimana Kak Ziza? Dengan adanya hal ini udah setahun berjalan, pengaruh ke diri kamu seperti apa? Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Kak Ziza menegaskan lagi kalau semua yang dituduhkan itu adalah fitnah. Dukungan suami gimana Kak Ziza? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Akhirnya terjawab sudah ya klarifikasi. Jadi selama ini yang menduga-duga netizen ya, kalau hubungannya tidak baik-baik saja di konten ini, ya mungkin Arhan pengen mengarsipkan aja soal foto pernikahannya biar lebih private kan. Abang, kan kemarin Pak Andre kesini juga yang katanya mau bantuin Kak Aziza ini. Berarti itu baru hari ini melaporkan atau kemarin sudah? Ya, kemarin itu kami datang untuk menanyakan tentang ke ahli. Apakah sudah masuk unsur? Alhamdulillah dari ahli sudah dapat unsurnya. Ini sudah benar ada unsur pidananya. Ya, barang buktinya ada, tadi kita sudah menyampaikan 2 akun tersebut dan rekod dari podcast yang dilakukan oleh akun tersebut. Bang, ada kemungkinan nambah untuk yang jadi dilaporkan Bang? Gimana? Ada kemungkinan nambah laporan? Tidak, mungkin ini mudah-mudahan ini terakhir kali bagi masyarakat Indonesia agar lebih bijak lagi bersosial media. Hal-hal yang belum tentu kebenaran jangan diposting di sosial media. Harus bertambah. Ya, kayaknya sih harus berarti bahas ini ya, kasusnya Aziza ya. Oke. Tapi tenang guys, kayaknya saya harusnya ada sumber-sumbernya, dan ini saya mereaction sumbernya dari Raiben Entertain. Oke, lanjut. Bokapnya Big Mo nangis-nangis minta maaf ke bokapnya Zize di podcast Densu. Itu awalnya gue sangat amat gak respect sama Big Mo. Kayak menurut gue ngapain sih lo bawa-bawa nyokap lo ke podcast. Tapi setelah gue nonton versi fullnya, di situ ternyata plot twist banget. Gak nyangka masa lalunya Big Mo ternyata lumayan keras juga ya. Tapi di sisi lain, di podcast tersebut gue ada rasa kasihan juga sama nyokapnya Big Mo. Maksud gue obrolan itu seharusnya obrolan di rumah aja, bukan obrolan yang dipertontonkan di depan banyak orang. Tapi sepertinya nyokapnya fine-fine aja, jadi ya oke. Podcast ini mungkin orang expect-nya isinya adalah klarifikasi, tapi gue ngelihat isinya malah lebih ke parenting, membahas masa lalunya Big Mo yang dulunya ditinggal berkarir sama ibunya. Yang membuat anak ini dari kecil ibarat kata nyemplung-nyemplung sendiri, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngasih tahu harusnya begini, harusnya begitu, baiknya begini, baiknya begitu, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan at the end pastinya ibunya mengakui bahwasannya dia menyesal telah meninggalkan anaknya seperti itu. Tapi yang namanya ibu, dia baru pertama kali juga jadi ibu, nggak bisa 100% disalahin juga lah ya guys. Buat gue pribadi setelah nonton video itu, BTW gue juga adalah seorang ibu ya. Menurut gue ya, buat teman-teman semua nih yang pengen punya anak atau yang sekarang punya anak, gue cuman pengen menyadarkan bahwasannya jadi orang tua itu tanggung jawabnya dunia akhirat ya guys. Kita sebagai orang tua nggak bisa cuman memenuhi finansial anak ini, tapi kita juga harus memenuhi banyak aspek yang lain. Anak ini butuh kasih sayang, anak ini butuh makanan yang terbaik, anak ini butuh pendidikan, anak ini butuh diarahin, diajarin dunia itu sebetulnya seperti apa sih? Karena kita sebagai orang tua adalah guru pertama di dunia ini untuk anak kita. Kalau sekiranya kalian masih belum bisa membagi antara anak, karir, atau mungkin ada fase kehidupan kalian yang masih belum selesai, gue sih ngerasa lebih baik nggak usah punya anak dulu daripada anaknya keteteran. Jadinya kasihan, masa depannya tuh jadi nggak jelas karena dia harus ngeraba-raba sendiri. Untuk lengkapnya kalian bisa silakan nonton aja di podcastnya, tapi sepertinya untuk ranah hukum yang kemarin dituntutkan oleh bapaknya Zize itu sepertinya masih terus berlanjut ya guys. Itu aja teman-teman yang bisa aku update ya. Isi podcastnya bagus sih tentang cerita Big Mo. Sebenarnya dibenci banget ya oleh beberapa netizen, aku nggak bilang semuanya, dengan tingkah lakunya yang mungkin omongannya agak kasar, tapi dia pinter banget memainkan kata-kata agar tidak blunder. Cuman dia coba mengundang abangnya, dan abangnya ini boom blunder. Yang diomongin malah tentang
Ya, semoga masalah ini cepat selesai dan Ziza juga menyelesaikan kasus ini. Dan ya, kita bisa melihat barengan lagi antara Arhan dan Ziza. Sebelum saya patin, saya lupa, saya harus bacakan 3 top komen teratas buat teman-teman atau komentar super thanks yang ingin disampaikan kepada penonton. Oke, ini membahas kasus Nikita Mirjani ya. Dari Wiwi Wilunjeng 6730. Coba deh pas acara Bang Fahmi dipanggil pagi-pagi ambiar, hostnya sementara jangan DP. Semua tau lah gimana komentarnya di YouTube yang ketawa-ketawa. Tahu banget, itu kan musuh bebuyutan gak sih guys ya? Siapa sih yang udah gak kenal musuhnya DP dengan Nikita Mirjani ya? Next. Dari Sri RY 1987. Ngeri sekali hukum di negeri Konoha ini. Konoha. Indonesia mah aman, damai ya, tentram ya. Di RY 7. Kalau bener udah pernah dipecat, kok bisa diterima kembali? Oke. Ya, gimana tuh teman-teman ya tentang Jaksa Indah Putri yang diduga pernah dipecat teman-teman. Tapi kok bisa masuk lagi tuh hanya dugaan. Saya juga nggak bisa mengklarifikasi ini bener gitu pernah dipecat. Soalnya belum melihat datanya ya. Tapi di sosial media FYP saya itu muncul seperti itu guys. Yang tahu yuk komen. Aku penasaran juga nih. Bener gak sih beritanya seperti itu? Saya undur diri dulu guys. Kalau ada salah kata, sekali lagi aku minta maaf banget. Kalau ada data-data yang kurang valid, tolong diperbaikin dan cari lagi sumber-sumber yang terpercaya. Yang aku dapat semua ini dari sumber-sumber sosial media yang pasti bisa salah. Dan aku juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Sampai jumpa di video, see you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.